Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala mulki waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kapan berakhirnya virus corona. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, hingga yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru gabung di dalam channel saya. Sebelum topik ini berlanjut, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Silakan saksikan. Jaga diri dengan isolasi mandiri. Mengapa isolasi mandiri di rumah aja sangat penting? Karena penularan COVID-19 bisa terjadi bahkan sebelum gejalanya muncul pada orang yang terjangkit. Pasien positif COVID-19 mengalami gejala yang berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat. Menurut WHO, 80% dapat sembuh tanpa perawatan khusus. Jadi, selama gejalanya masih ringan, gak perlu ke rumah sakit. Cukup isolasi mandiri di rumah aja. Kamu bisa konsultasi dengan dokter tanpa harus ke rumah sakit melalui platform-platform yang tertera di sini. Jika kondisimu memburuk, segera kunjungi dokter atau rumah sakit rujukan terdekat. Pancaroba adalah masa peralihan antara dua musim utama di daerah iklim muson, yaitu di antara musim penghujan dan musim kemarau. Dalam pranata mangsa yang dikenal di Pulau Jawa, pancaroba antara musim penghujan dan musim kemarau biasa terjadi pada bulan Maret dan April, disebut sebagai mangsa atau musim mareng. Sementara pancaroba antara musim kemarau dan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Oktober hingga Desember, disebut mangsa labu. Masa pancaroba biasa ditandai dengan frekuensi tinggi, seperti badai, hujan yang sangat deras atau lebat, yang disertai petir, guntur, dan angin kencang. Pada masa pancaroba, biasanya frekuensi orang yang menderita penyakit saluran pernapasan atas seperti flu, pilek, dan batuk relatif meningkat. Masa ini juga banyak ditandai dengan perilaku khas beberapa hewan dan tumbuhan. Pada masa mareng, umpamanya tong gaeret atau memasuki musim kawin dan mengeluarkan suara yang khas. Pada masa labu, rayap akan mencapai tahap dewasa dan keluar dari iliang di tanah sebagai laron. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf, yaitu ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, dan mim. Surat Al-Baqarah ayat 9 yang artinya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Tafsir Quraisy Shihab, dengan perbuatan itu mereka telah menipu orang-orang yang beriman dan mengira telah menipu Allah karena mereka ragu bahwa Allah mengetahui rahasia mereka. Padahal sesungguhnya Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, sehingga pada hakikatnya mereka hanya menipu diri sendiri. Sebab cepat atau lambat, mereka akan merasakan akibat buruk perbuatan mereka itu. Maka barang siapa yang menipu orang lain dengan menganggapnya bodoh, padahal tidak demikian, kenyataannya berarti ia telah menipu dirinya sendiri. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30.
Ibnu Sina, pakar kedokteran, mengatakan, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah langkah awal kesembuhan. Itulah beberapa cuplikan yang ingin saya bahas saat ini. Sebelumnya, saya mohon maaf, ini hanya tafsiran saya pribadi saja. COVID-19 diambil dari surat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terhubung dengan surat Al-Baqarah ayat 9, yang intinya segala sesuatu perbuatan manusia, perbuatan baik hingga perbuatan buruk, Allah Maha mengetahui, baik secara terang-terangan hingga secara sembunyi-sembunyi. Kalau menurut saya pribadi, dari beberapa gejala-gejala COVID-19 atau penyakit corona, cuma beberapa titik poin organ-organ yang bermasalah. Salah satunya perut, dada, tenggorokan, dan otak. Kalau menurut saya pribadi, perut itu terhubung dengan cakra perut. Bagian dada terhubung dengan cakra jantung. Tenggorokan terhubung dengan cakra tenggorokan. Dan pikiran terhubung dengan cakra azna. Coba teman-teman mulai saat ini introspeksi diri. Bagi yang sudah mengalami gejala-gejala ataupun yang positif COVID-19, besar kecilnya dengan kita introspeksi diri semasa hidup kita, mungkin wallahualam bisawab ada sesuatu faktor baik berupa rezeki, ucapan, hingga pikiran. Ada sesuatu hal yang disengaja ataupun tidak disengaja diri ini berbuat keburukan. Saya beri contoh. Bila mana kita memakan ataupun kita minum yang bukan hak kita, otomatis tubuh ini bekerja. Apa yang terjadi? Perut bermasalah. Apalagi dengan cakra jantung. Bila mana kita semasa hidupnya sering emosional, otomatis ada beberapa organ yang bekerja secara ekstra. Pertama, darah, jantung, paru-paru. Maka dari itu, saya cuma hanya bisa menyarankan, bila mana di antara teman-teman sudah memiliki gejala-gejala penyakit tersebut, ataupun yang sudah positif penyakit COVID-19, lebih baik introspeksi diri. Bagi yang muslim, coba melakukan sholat taubat nasuha dan perbanyak istighfar. Kalau bisa, renungkan setiap perbuatan semasa hidup kita. Tetapi ingat satu hal, mungkin teman-teman melihat di beberapa berita ada sekian orang yang meninggal. Itu pun semua rata-rata usia tua. Kenapa? Di usia tua mereka sudah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Jadi sangat mudah kena dampak dari virus corona. Ini cuma hanya saran aja. Lebih baik kita introspeksi diri. Bagi yang sudah memiliki gejala tersebut hingga
yang sudah positif COVID-19. Dan saya pribadi ingin memberi saran lagi, apalagi dengan situasi saat ini ya. Saat ini cuaca memasuki musim pancaroba, pergantian musim dari musim kemarau hingga penghujan dan sebaliknya. Jadi teman-teman dimanapun teman-teman berada, bila mana ingin beraktivitas di luar rumah, jangan pernah lepas dari sarung tangan. Bagi yang berkendara motor terutama ya. Tapi kalau untuk pelindung diri, baik ke warung ataupun hal-hal yang lainnya, tidak masalah sih kalau memakai sarung tangan. Terus kedua, jangan lupa pelindung mulut. Itu mesti dipakai. Kalau kita tidak menggunakan masker, apalagi dengan musim saat ini, musim pancaroba itu diiringin angin. Teman-teman tahu sendiri bila mana bersin. Terkadang manusia bersin aja, asal goblek aja, bersin-bersin aja, tanpa ditutup mulutnya. Nah itu yang terbawa oleh angin dan terhirup oleh orang-orang yang sehat. Maka itu dianjurkan, poin 2, sarung tangan dan masker. Dan saya ingin memberi saran lagi, bila mana diri ini masih merasa khawatir ataupun panik, ada saran lagi, yaitu sebelum teman-teman mau menjelang tidur, teman-teman salah satunya harus mensugestikan diri kita sendiri dengan cara 1, siapkan cermin. Kedua, diawali oleh niat. Tujuannya itu untuk kesehatan lahir dan batin saat ini dan seterusnya. Terus berulang-ulang kalimat itu. Ketiga, tatap cermin tersebut dari mata ke mata. Yang keempat, setelah poin 1 hingga poin 3 sudah dilakukan, poin keempat, tatap mata demi mata, lalu afirmasikan ucapan demi ucapan sampai mata kita berkedip. Dilakukan selama 3 hingga 7 hari ke depan secara istiqomah. Insya Allah, alam bawah sadar kita akan mengikuti instruksi apa kata kita. Itu pun atas izin Allah. Nah terus, sebelumnya sebelum COVID-19 ataupun virus corona terjadi saat ini, saya sudah memberitahu 1 tahun yang lalu di Facebook ya, terutama karena saya selalu memberikan informasi prediksi masa depan selalu di Facebook. Saya sudah memberitahu teman-teman saya di Facebook bahwa akan terjadi penyakit ataupun virus corona saat ini. Tapi teman-teman gak usah khawatir, masih banyak kok cara-cara untuk menghindari dari virus corona. Bisa dengan cara puasa, zikir kolbu. Insya Allah dengan kita puasa atau hanya makan vegetarian, atau bisa dengan puasa atau zikir, insya Allah kita akan terhindar dari virus corona. Dan juga saya sudah memprediksi di bulan April ini virus corona akan melambung tinggi jumlah yang gejala hingga yang positif. Itu pun saya tuangkan di Facebook. Jadi buat teman-teman nggak usah sungkan-sungkan untuk berteman saya di Facebook, ataupun boleh kok gabung di grup Facebook
Nanti saya nama akun Facebook saya ataupun nama link grup Facebook saya taruh di deskripsi ya sebelumnya. Jadi hanya itu aja yang saya hanya bisa tuangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya penafsiran saya pribadi aja. Dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.